Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB dan ini dia kelas KB emblem baru. Dan buat teman-teman nih, jadi sebelum kita bahas emblemnya, kita bahas ini dulu deh. Kenapa mungkin ada beberapa dari teman-teman yang udah dapat emblem baru, ada juga beberapa dari teman-teman yang belum dapetin emblem baru, jadi masih pakai emblem lama. Jadi gini teman-teman, Moonton itu tuh secara random, secara masif, dia tuh memberikan beberapa akun akses untuk emblem yang terbaru. Dan emblem terbaru ini memang tidak berpengaruh apa-apa karena bawaan dari emblem lama juga. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa kayak, wah emblem baru berarti gue harus ngereset lagi dong dari level 1. Enggak. Jadi kalian bakal tetap ada di level 60 kemungkinan besar kalau emang emblem kalian tuh level 60. Dan nanti itu tuh baru di start tanggal 27 Juni. Jadi catat tanggalnya teman-teman. Dan ini adalah video emblem baru Mobile Legends Bang Bang, introduction lebih tepatnya. Karena ini masih part yang pertama, masih part introduction, jadi tidak terlalu berat, tidak terlalu deep, tidak terlalu dalam pembahasannya. Cuma kenalan aja, cuma membahas beberapa hal-hal atau perihal yang memang menjadi tanda tanya besar bagi komunitas atau bagi teman-teman, biar teman-teman setidaknya mendapatkan jawaban dan oh ini toh alasannya Moonton mengubah emblem gitu loh. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita masuk, nggak ke gamenya dulu ya kan, kita masuk ke Meta PPT. Wah, mungkin teman-teman juga udah nontonin gue dari lama ya kan. Meta PPT ini udah menjadi salah satu meta gue ya kan. Dan memang kita belum pernah meta PPT lagi semenjak terakhir tuh gue lupa deh kalau nggak salah M4 Introduction Team ya, kalau tidak salah teman-teman ya. Lanjut kalau begitu, ini dia tanggalnya 27 Juni ya kan. Ini 27 Juni itu tuh deket banget sama reset season. Jadi teman-teman siap-siap ya, belajar dulu biar nggak kaget nantinya seperti apa. Gue akan mulai dari introduction. Yang pertama adalah emblem itu sendiri. Jadi Mobile Legends Bang Bang itu kan punya fitur yang namanya emblem, ya kan, fitur unik yang memang disiapkan oleh Moonton. Dan fitur ini otomatis muncul pada saat kita bermain Mobile Legends. Sebelum, bahkan kalau bisa dibilang sebelum bermain Mobile Legends, kita bisa setting emblemnya dulu nih untuk yang patch lama. Emblem itu sendiri berfungsi untuk menambahkan status hero pada sebuah permainan. Dan ada beberapa emblem yang kalian dapatkan dengan cara menggunakan Magic Dust atau Diamond dengan sistem yang dulu. Nah, gue belum langsung bilang sistem yang sekarang, sistem yang patch terbaru ya kan. Karena memang gue pengen memberikan penjelasan bahwa emang emblem itu tuh dapat menentukan gameplay Mobile Legends Bang Bang kalian itu akan seperti apa. Contohnya gini, Assassin Damage pasti akan menggunakan emblem Assassin, bener nggak? Ketimbang emblem Marksman. Oke, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang menggunakan emblem Marksman dengan tujuan oke, pakai Weapon Master nambahin 15% physical attack atau sejenisnya. Ya, tapi emang yang paling masuk akal adalah Assassin Damage itu kalau misalkan jadi jungler sekalipun ya bawanya emblem Assassin yang berdamage juga, yang penetrationnya tinggi gitu loh, ketimbang yang attack speednya tinggi. Marksman Damage menggunakan emblem Marksman ketimbang menggunakan emblem Tank. Jelas kalau misalkan Marksman pakai emblem Tank, ya Idit mungkin paling tepat ya kan, karena kebetulan cuma satu hero nih yang damage-nya tuh berdasarkan physical defense gitu loh. Jungler Tank menggunakan emblem Jungle ketimbang emblem Match Damage, ya itu yang paling masuk akal. Tapi mungkin kalau misalkan kalian mainnya kayak emblem Diskon ya kan, ujung-ujungnya ya bikin damage gitu loh, ya kan. Nah, sebenarnya emblem dapat menentukan gameplay Mobile Legends kita akan seperti apa. Dan itu masih berkaitan dengan hero apa juga yang bakal dipick. Dan itu sih kayaknya di part 2 nanti. Nah, kita introduction dulu. Jadi kalian setidaknya mengerti lah emblem itu fungsinya apa, tujuannya Moonton itu mengadakan fitur emblem itu apa. Dan nanti jadi kalian tuh udah gak bingung kalau misalkan di emblem yang terbaru ini teman-teman. Jadi ini dia teman-teman gambaran emblem lama kita, emblem yang akan kita tinggalkan dan tidak akan kita mainkan kembali. Jadi di emblem lama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 emblem total. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya kan. Ini gue bilangnya ini penambahan status, ini talent aktif ya kan, atau talent utama. Dan ini teman-teman bisa lihat perbedaannya ya kan. Ini kan talent lama ini lebih berfokus sama ininya nih, talent yang paling bawah ya kan, bahasa gampangnya gitu. Sementara ini tuh kayak penambahan status ya, kayak misalkan ini di common match, terus di custom emblem tank, jungle juga seperti itu. Terus kalau kita lihat di assassin juga nggak beda jauh ya kan, movement speed, penetration point, dan misalkan master assassin gitu loh. Jadi emang talent urutan ketiga ini efeknya tuh bener-bener dijadikan talent utama gitu loh. Nih custom mage, fighter, support, dan juga marksman. Mungkin gini, gue pengen teman-teman fokus ke bagian kanan bawah ya, kanan bawah nih yang ada attack speed 7,5% segala macam status. Ini adalah status yang gue maksud gitu loh. Jadi emblem pada dasarnya itu memberikan status sesuai dengan emblem dari masing-masing custom emblemnya ini. Misalkan kita ambil contoh
ya custom tank emblem, ya kan. Mereka punya physical defense, magic defense, penambahan HP, pengurangan cooldown dan juga HP regen. Berbeda dengan yang jungle gitu loh, atau mungkin emblem jungle yang benar-benar sering kalian gunakan sebagai jungler. Ya contohnya di sini kita lihat ada hybrid lifesteal, ada hybrid attack, attack speed, movement speed juga. Assassin juga punya movement speed 2% segala macam. Mage dia juga ada movement speed, magic penetration, magic lifesteal. Semuanya berbeda, ya kan. Nah, apa yang membedakan sama emblem terbaru? Emblem terbaru tampilannya seperti ini, teman-teman. Dan ini akan muncul setelah 27 Juni 2023. Jadi gambaran dari emblem yang sebelumnya ada 9, ya kan, semuanya ada, bahkan physical magical yang commonnya aja ada, ya kan. Ini akan diubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emblem saja. Emblem tersebut adalah basic common emblem, ini yang pertama, ya kan, yang sampai level 27 gua tingkatin karena memang kebetulan biar bisa kebuka semuanya di bagian kanan. Jadi kalau teman-teman bingung, ya kan, Bang gimana nih untuk mainin emblem terbaru? Kalian buka basic common emblem dulu sampai level 13 apa 25 gue lupa, ya kan. Pokoknya nanti setelah kalian selesai dengan meningkatkan level ini yang paling bawah juga ada ada bonusnya lah. Jadi kalian bisa langsung buka semuanya juga dengan membaca atau menyaksikan ensiklopedia. Nah nanti kebuka semua nih 6 talent lainnya. Dimana basic common emblem ini ada temennya juga, yaitu adalah custom tank emblem, assassin emblem, mage emblem, fighter, support, dan juga marksman sesuai dengan logonya masing-masing. Cuma bedanya adalah di statusnya. Statusnya yang di emblem sebelumnya, kalau teman-teman sadar, itu ada 5 peningkatan status yang signifikan sekali. Kalau di emblem baru, mereka tuh mungkin lebih balance dengan 3 atribut peningkatan. Kayak gini contohnya, hybrid regen, penambahan HP, dan juga adaptive attack. Nah, Bang, apalagi nih adaptive attack, ya kan? Jadi adaptive attack, langsung aja gue simpulkan di sini ya. Adaptive attack adalah serangan yang menyesuaikan dengan status tertinggi. Jadi seandainya kalian adalah Cyclops, gua kasih contohnya Cyclops, ya kan. Cyclops pakai emblem ini nambahin 7 adaptive attack. Artinya ketika kalian membeli item-item magical, adaptive attack-nya akan menuju ke 7 magic damage atau magic attack gitu loh. Jadi adaptive attack ini membuat kalian jadi lebih mudah ketika kalian itu memilih sebuah emblem dengan pilihan hero yang bervariasi. Lah Bang, kalau misalkan gua maininnya tank gimana? Loh, lihat status tertingginya dulu. Tanknya bentuknya nanti damage-nya magical atau physical. Kalau misalkan tanknya ternyata bentuknya magical, ya kan, kita ambil contoh kayak glue kan magical tuh damage-nya. Ya mungkin adaptive attack-nya bakal menuju ke magical. Selama kalau kita lihat sekarang kan adaptive attack itu cuma ada di Swift Crossbow, ya kan, selama ada di patch lama. Di patch baru adaptive attack itu udah ada di emblem. Dan setahu gue kayaknya ada deh emblem lama ya kalau nggak salah. Gue lupa deh, kalau nggak salah di jungle deh kayaknya. Hybrid attack. Nah ini hybrid atau adaptive nih beda ya teman-teman. Hybrid itu gabungan physical dan magical. Tapi kalau adaptive itu bergantung sama status tertinggi kalian. Jadi kalian setidaknya bisa bedakan hybrid regen ini berarti regen mana dan darah. Kalau adaptive attack berarti peningkatan damage sesuai dengan status tertinggi kita. Kalau status tertinggi kita physical, ya physical berarti adaptive attack-nya. Kalau misalkan magic damage, ya berarti adaptive attack-nya jadi magic damage gitu loh. Jadi emang berketergantungan sama build kalian apa, hero kalian apa, dan nanti racikannya kalian tuh seperti apa. Jadi ini dia gambaran untuk emblem terbaru nanti setelah tanggal 27 Juni 2023, setelah patch terbaru atau mungkin sebelum reset season lah ya bahasanya. Sini dia perbedaan atributnya tuh, lihat. Setiap emblem memiliki 3 tambahan atribut. Kayak misalkan common emblem ini, ya kan, basic common emblem, basicnya tuh. Basic common emblem itu ada hybrid regen, penambahan HP, dan juga adaptive attack. Tank itu ada penambahan HP, hybrid defense. Wah, ini OP nih baru nih. Ya, hybrid defense tuh gabungan dari defense physical dan defense magical. Terus juga ada HP regen. Wah, HP regen juga bagus nih efeknya. Nanti bakal kita jelasin satu-satu. Terus buat assassin ada adaptive penetration, lagi dan lagi. Adaptive, penggunaan kata adaptive di sini bener-bener sebebas mungkin. Kalian misalkan pakai emblem assassin ini, kalian terus bikin build yang lebih ke arah magical, ya berarti adaptive penetration-nya magical damage gitu loh. Adaptive attack-nya juga bakal menuju ke magic damage. Terus movement speed sama seperti
yang match emblem ya kan. Cuma match emblem ini lebih berfokus di atribut penambahan magic power. Jadi beda nih teman-teman. Kalau kalian mau mainin penetration, ini custom assassin emblem recommended banget. Mau kalian main magic, mau kalian main assassin kayak Gusion, kalau kalian butuh penet, mungkin bisa ambil emblem ini gitu loh. Tapi kalau yang match emblem ini ya kan, kayaknya benar-benar khusus yang magical damage dealer, kayak misalkan mid laner atau sejenisnya. Karena emang atribut suportifnya ya kan, atribut yang mendukungnya ini magic power, pengurangan cooldown sama mana regen. Jadi di sini kita udah bisa membandingkan nih teman-teman. Mage dan assassin yang dulu itu mirip. Karena biasanya rata-rata nambahinnya movement speed, terus dia bakal nambahin penetration ya kan, physical penetration contohnya. Tapi kalau yang sekarang bedanya, yang di custom mage emblem dia lebih berfokus sama magic power, pengurangan cooldown sama mana regen. Karena apa? Karena dengan adaptive penetration ini aja sebenarnya sudah membawa 2 emblem sekaligus dalam satu custom assassin emblem. Jadi bahasa gampangnya, custom assassin emblem ini termasuk dengan custom mage yang lama. Jadi satu. Kalau kalian mainin penetration ya silahkan gunakan ini. Kalau kalian sebagai mid laner butuhnya mana regen, magic power atau segala macam cooldown, ya kalian bisa menggunakan custom mage emblem ini. Kalau yang selanjutnya adalah custom fighter emblem ini. Kebetulan atributnya spell vamp, wah lumayan ya, adaptive attack dan juga hybrid defense. Karena untuk beberapa fighter kan ada juga yang magical damage kayak Guinevere atau mungkin kayak Esmeralda juga bisa termasuk ke dalam fighter karena ada 2 serangan kebetulan dan juga hybrid defense. Selanjutnya ada support, ya kan? Support ini lebih fokus kepada efek pemulihan darah. Nah, ini nih yang mungkin agak membuat sedih teman-teman semuanya karena hybrid regen hilang dari custom support. Lalu ada pengurangan cooldown dan juga ada movement speed. Sementara untuk marksman lebih berfokus sama attack speed. Tentu power dari marksman kan attack speed. Terus adaptive attack dan juga hybrid lifesteal. Wah, ini di patch lah setelah kapan ya? Juli atau Agustus, gue lupa. Pokoknya mungkin pas MPL season 12 bakal berjalan. Nanti tuh yang namanya lifesteal itu ya udah lifesteal aja, nggak ada yang namanya spell fam. Katanya seperti itu. Cuma kita akan lihat nanti ke depannya ya. Dan nggak ketinggalan juga bahwa di new talent system itu tuh tadi kan baru statusnya yang kita lihat ya kan. Yang kita lihat kan tadi penambahan atribut segala macem dan ya perbedaan-perbedaan dengan emblem yang lama. Tapi walaupun hanya ada 7 emblem di sini ya kan, 7 emblem dari marksman sampai dengan yang basic common untuk emblemnya, muncullah sebuah talent system pada tanggal 27 Juni nantinya dengan adanya 3 layer ya kan, yang bukan berarti mereka tidak memiliki arti sama sekali. Gue bakal simpulkan seperti ini teman-teman. Teman-teman mungkin pernah lihat ya kan logo-logo kayak gini, logo-logonya seperti apa, terus kira-kira statusnya akan seperti apa. Terus mungkin di benak kepala kalian akan muncul, "Bang, kok itu Master Assassin yang ini High End Dry atau Master Assassin kok ada di urutan yang kedua, Bang? Kok ini Mystery Shop atau Bargain Emblem kok adanya di urutan kedua, Bang? Bang, kok Festival of Blood ada di urutan kedua, Bang? Bukannya dia talent yang aktif ya?" Nah, ini yang unik dari new talent sistemnya si Mobile Legends Bang Bang. Jadi, di patch selanjutnya nanti, ini adalah gambaran talent sistem yang baru. Dengan adanya 3 efek talent yang bisa gua simpulkan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah talent umum. Talent umum itu urutannya di urutan pertama dan urutan yang kedua. Ada beberapa penambahan status, ada beberapa penambahan efek yang mungkin fokusnya itu ada di layer pertama. Layer kedua adalah berupa beberapa efek yang pasif dan aktif di waktu bersamaan, atau bahkan mungkin kayak kita ambil contoh pasifnya ya selama game berjalan, aktifnya kalau ada beberapa syarat, dan ini tetap termasuk ke dalam talent umum di layer yang kedua. Layer yang ketiga barulah ini dia talent utama yang akan dijadikan senjata bagi si pemain dari Mobile Legends Bang Bang itu sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada sekitar 8 pemilihan ya kan, yang dimana kalau di patch lama yang next project itu kan kayak ada banyak lah pokoknya opsinya. Cuma yang gua paham dari gambaran ini, Munton tuh mau ngajarin kita pelan-pelan. Oke, nih talent emblemnya nih gua kasih yang kalian udah pernah lihat ya kan. Kayak misalkan Weapon Master tuh paling kanan yang di tengah, ada jam pasir juga, ada focusing mark dan segala macem ya kan yang paling bawah. Terus ada juga yang kayak logo burning ya kan, yang dulunya sebelumnya namanya nih yang Magic Worship ya kan. Dulu kan kita taunya Magic Worship ya kan. Bang,
gimana tuh efeknya segala macamnya. Nah, nanti kita akan lihat satu-satu ya. Tapi masih balik lagi ini pengenalan new talent emblem sebelum kita detailin satu-satu seperti apa isinya segala macamnya. Cuma ini dia kesimpulan yang bisa gue berikan kepada kalian dari comparison emblem patch lama sama emblem patch baru. Emblem patch lama itu yang bisa kita gunakan itu berfokus pada satu efek talent utama dan juga 2 penambahan status hero. Ya teman-teman tadi udah bisa lihat ya kan, contohnya gue coba kasih gambaran biar lebih detail ya kan. Coba gue kasih emblem support di sini dan akan gue tarik ya kan. Jadi gini, emblem patch lama itu atau yang kita gunakan itu berfokus pada satu efek talent utama ya kan. Satu efek talent utama dan 2 penambahan status hero. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini 2 penambah status hero, movement speed dan juga hybrid regen contohnya. Lalu barulah kita fokus di ini dia talent utamanya. Seperti itu teman-teman. Dan untuk emblem yang patch baru itu perbedaannya adalah dia fokusnya ke 2 talent umum dan 1 talent utama. 2 talent umum itu ada di atas. Ya kan, teman-teman bisa lihat di sini ini talent umum ya kan. Tuh, talent umum. Dan talent yang utamanya ada di sini. Seperti itu. Kesimpulannya gua ambil gampang aja kayak gitu. Dan memang dengan emblem baru ini ya kan mempermudah pemain baru juga untuk memilih gameplay sesuai selera dari emblemnya. Bahasa gaulnya tuh lebih mudah ngide tapi tetap efektif. Wah kayak gitu teman-teman. Jadi kalian gak perlu kaget kalau seandainya ada assassin mage kayak Gusion, kayak Karina, kayak Selena, tapi bawanya killing spree. Kalian gak perlu kaget kalau kayak gitu nanti terjadi di patch baru ya. Kalau begitu kita langsung aja OTW in game daripada nanti teman-teman bingung nggak ada contohnya dan kita sambil kenalan sama emblem-emblem barunya. Tapi gua tidak langsung mencontohkan di custom room. Belum, itu masih part ke berapa, masih jauh. Kita ke in-game-nya dulu kalau begitu. Oke, kita udah di in-game-nya teman-teman. Dan ini dia. Nah, ada banyak banget layer yang akan gua bacakan satu-satu. Untuk talent utamanya nanti belakangan. Kita bakal fokus ke talent umumnya dulu ya teman-teman ya. Talent umum, ada sekitar 8 talentnya. Yang pertama adalah physical bukan physical bahkan, adaptive attack. Oke, thrill. Memperoleh 15 adaptive attack. Jadi ketika kita menggunakan status ini, emblem ini ya kan, yang talent pertama, kita bakal memperoleh 15 adaptive attack. Bang, bisa nggak bang? Pilih yang sebelahnya. Bisa. Nih, yang sebelahnya beda lagi. Memperoleh 10% attack speed tambahan. Oh, ini jelas banget nih buat siapa? Buat marksman. Oke, ya kan, ini yang ini attack adaptive. Yang ini buat attack speednya. Selanjutnya ada juga yang namanya Vitality atau memperoleh 225 maksimal HP ya kan, tambahannya. Terus ada juga 5 Adaptive Penetration. Nah, teman-teman jadi ada gambaran tuh. Oh, gue pengennya nambahin penetration aja. Gue pengennya nambahin darah aja. Gue pengen nambahin attack speed. Ada lagi tuh. Ini apa lagi nih bang? Memperoleh 5% pengurangan cooldown tambahan. Waduh, ini nambah cooldown 5%. Lumayan. Terus ada juga memperoleh 6 physical dan magic defense tambahan. Jadi ini dia contohnya hybrid defense nih. Hybrid defense dalam satu talent tree atau talent emblem ya kan. Terus ada juga agility atau memperoleh 5% movement speed tambahan. Ada juga yang namanya fatal atau memperoleh 5% critical chance dan tambahan 10% damage critical. Waduh, ini jatuhnya memperoleh 5% chance dan juga 10% critical damage tambahan. Cocok banget buat mungkin marksman yang mau fokusnya itu bikin Berserker's Fury tanpa bikin Golden Staff teman-teman. Jadi talent pertama memang tujuannya adalah untuk menambahkan juga nih status basic dari si hero itu sendiri. Cuma ya kalau favorit gua kalau disuruh milih nih ya kan. Tapi kalau disuruh milih doang teman-teman. Ini balik lagi masih penjelasan atau introduction aja. Yang talent kedua ini baru mungkin agak sedikit berbeda. Karena sebelumnya talent kedua kan kayak misalkan tadi yang gue bilang di PPT bahwa memang fokusnya itu adalah 2 penambahan status hero dan juga 1 adalah efek talent utama. Tapi untuk sekarang lihat efek dari emblem yang ada di list yang kedua. Life Drain. Mengeliminasi minion memberikan HP regen sebanyak 3% dari maksimum HP. Loh. Ini bukannya yang ini ya bang ya, physical talent emblem yang paling pertama ya? Iya benar. Yang ini apa? Yang ini meningkatkan damage terhadap Lord dan Turtle sebesar 20%. Bonus ini menjadi setengah terhadap creep biasa. Jadi kalau kalian ngejungle, bawa talent yang ini. Efek ini tidak
dapat diterapkan di Retribution. Oh my god. Buat teman-teman, jadi seandainya memang menggunakan Retribution, ini gue juga sempat bertanya sih, efek ini tidak dapat diterapkan di Retribution, berarti nge-jungle pakai apa dong kalau begitu ya? Nah itu dia nih pertanyaan gue juga. Cuma ya kalau misalkan secara singkat, ini adalah emblem jungler level 40 kalau di talent lama, ya kan? Atau emblem lama. Sehingga nantinya Lord dan Turtle ini kalau kita gunakan talent yang ini akan meningkat sebesar 20% ketika kita menghadapi objektif. Sayangnya, kalau gue boleh kritik, kenapa dihilangkan damage to turretnya, itu aja sih kalau menurut gue ya. Selanjutnya, Tenacity. Loh, Tenacity bukannya adanya di paling bawah bang? Ini lagi, dia ada di urutan yang kedua. Jadi Tenacity ini akan meningkatkan defense saat HP kita atau darah kita di bawah 50%. Meningkatkan physical dan magic defense sebesar 20. Jadi ya, kalau darah kalian setengah, bakal dapetin physical magic defense tambahan. Terus ada juga nih, loh, Master Assassin. Loh, Master Assassin kan bukannya talent yang paling bawah, tapi jadi urutan kedua. Jadi Master Assassin ini bakal aktif dan menambahkan 4% damage ketika hanya akan ada satu hero lawan di sekitar kalian. Buat 1v1, buat assassin ganker, assassin yang suka engage hero-hero sendirian, cocok banget nih Master Assassin kayaknya. Selanjutnya, buat yang mau dapetin item lebih cepat, gunakan Bargain Hunter dengan mengurangi harga equipment sampai dengan 5%. Jadi emang harga equipment yang dibelinya itu cuma 95%. Diskonnya 5% doang. Nerf bang? Iya nerf. Karena apa? Karena memang dijadikan urutan talent yang kedua. Seperti itu teman-teman. Festival of Blood juga dikurangin dari yang sebelumnya 12% jadi 10%. Dan memperoleh 5% spell vamp di awal dengan pasif utama dari Festival of Blood. Sebelumnya kan 8%, diturunin jadi 5%. Namun setiap eliminasi dan assist memberikan 0,5% spell vamp tambahan. Jadi nggak cuma kill doang buat sekarang, assist pun bakal dapetin tambahan buat si Festival of Blood. Berarti maksimal ada di 15% lifesteal atau spell vamp. Gue spell vamp sih sebutnya ya, lifesteal nggak cocok di sini. Spell vamp. Jadi buat kayak hero-hero kayak Khalid kali ya cocok tuh. Kalau misalkan emang pakai Bloodlust Axe. Jadi 35% untuk maksimal dari spell vamp-nya. Dan ini yang paling gue suka. Pull yourself together. Mengurangi cooldown battle spell dan equipment aktif. Jadi buat cooldown battle spell kayak Flicker, Retribution, atau bahkan Purify, dan juga skill aktif equipment seperti Wind of Nature, Conceal Rom Item, Winter Truncheon akan berkurang sebesar 15% cooldownnya. Jadi makin lebih cepat. Tapi buat damager mungkin lebih suka yang ini. Weapon Master. Bonus attack tambahan. Loh, Weapon Master bukannya paling bawah, lagi-lagi dijadikan talent yang kedua. Dijadikan pasif dari awal. Jadi physical attack dan magic power diperoleh dari equipment, talent, dan skill meningkat sebesar 5%. Bayangin, kalian main Varsha, bawa emblem Common Mage, tambahin status dari magic power, terus bawa Weapon Master. Sesakit apa tuh tetesannya kira-kira ya? Barulah kita tiba di emblem yang ketiga atau talent paling bawah yang bakal jadi talent utama kita. Ada apa aja bang? Yang pertama, ada yang namanya Impure Rage. Damage skill tambahan dan memulihkan mana saat mengenai target. Jadi Impure Rage mirip-mirip sama yang sebelumnya. Ketika kita memberikan damage dengan skill, kita dapat memberikan 50 sampai dengan 260 adaptive damage tambahan berskala dengan level 1 50, level 15 260, dan memulihkan 2% mana saat mengenai target. Jadi punya cooldown juga 5 detik. Dan buat teman-teman mungkin bisa digunakan nih adaptive damage-nya, karena baik physical atau bahkan magical ini bisa meningkatkan 2% mana teman-teman ya. Selanjutnya ada Quantum Charge. Quantum Charge ini yang emblem Marksman yang kaos kaki teman-teman. Ketika memberikan damage dengan basic attack akan meningkatkan 40% movement speed selama 1,5 detik dan memulihkan 75 sampai dengan 180 HP berskala dengan level. Ya level 1 sampai dengan level 15 dengan cooldown 8 detik. Jadi Quantum Charge ini di buff jatuhnya karena cooldownnya itu 8 detik. Dan memang ini buat Marksman cocok gua rasa ya. Buat Marksman, buat hero-hero yang mengandalkan basic attack, ini sangat cocok sekali. Dan memang ini sangat-sangat bagus untuk sustainability, karena per 8 detik akan menambahkan HP sesuai dengan yang tertera di sini berskala dengan level. Selanjutnya ada yang namanya Conclusive Blast. Ini adalah damage area efek berdasarkan HP. Setelah melakukan basic attack berikutnya,
memberikan 100 ditambah dengan 7% dari total HP magic damage ke sekitar lawan. Jadi emang masih sama lah kayak emblem tank lama. Cuma bedanya ya dia bisa dibarengin sama tenacity aja. Jadi kalian punya tenacity pasif, kalian punya konklusif juga setiap 15 detik gitu loh teman-teman. Terus ada killing spree. Setelah mengeliminasi hero lawan, memulihkan 8% maksimum HP dan memperoleh 15% movement speed selama 3 detik. Masih sama emblem killing spree. Dan ini dia yang membedakan lethal ignition atau damage tambahan pada multi hit atau damage yang burst lah intinya. Memberikan damage lebih besar dari 7% maksimum HP hero lawan 3 kali dalam 5 detik. Akan membakar target untuk 162 sampai dengan 750 adaptive damage tambahan berskala dengan level. Jadi intinya teman-teman, kalau teman-teman menggunakan assassin kayak Fanny kan 2 kabel cutthroat hilang gitu kan. Dulu kalau misalkan kita mainin Fanny itu kan pakai emblem yang Master Assassin karena emang kalian bisa yang datang pakai kabel ulti hilang gitu loh musuh ya kan, karena emang High Endray atau si Master Assassin ini aktif. Tapi buat yang sekarang, kalau kalian bisa memberikan damage kepada hero lawan ya kan sebanyak 7% dari maksimum HP mereka, dan itu tuh dalam waktu 5 detik cepat ya kan, kayak Assassin burst lah intinya, mereka bisa kena yang namanya efek bakaran dalam bentuk adaptive damage. Jadi kalau kalian main Fanny, kalian burst musuh kalian, ya berarti efek bakarannya physical damage. Kalau kalian main Varsha kayak biasa ya kan, tetes hilang gitu kan, ya berarti damage bakarannya dalam bentuk magical damage. Jadi ini benar-benar mempermudah teman-teman untuk menspesifikasi hero-hero sesuai dengan tipenya. Contohnya tipe poking damage, tipe DPS, tipe burst damage. Jadi talent emblem baru ini mempermudah teman-teman untuk mempelajari hal tersebut yang akan dibahas di part 2. Tenang teman-teman ya, emang agak banyak nih untuk yang talent emblem baru ini. Cuma yang gua paham, buat hero-hero yang burst damage atau buat player-player yang suka assassin burst damage, ini cocok banget. Karena baik dari kamu pakai physical attack atau magic attack, ini tuh adaptive damage. Jadi nggak peduli lu mau physical attack, lu gedein physical attack berarti ya yang keluar efek burningnya physical attack. Lu gedein magic damage, ya berarti yang keluar burningnya magic damage. Selanjutnya ada yang namanya Brave Smite ya kan, atau Brave Smith sih harus dibacanya. Jadi ketika kalian memberikan efek CC atau crowd control, kalian akan memulihkan HP ya kan. Menyebabkan stun, intinya menyebabkan stun, bukan slow ya, tapi efek stun pada lawan, memulihkan 8% maksimum HP. Yang seneng siapa? Chow, Fredrin. Ayo siapa lagi sebutin yang punya banyak efek stun ya kan? Siapa lagi ya yang punya banyak efek stun sebenarnya? Banyak sih. Kadita juga oke tuh mainin skill 1 skill 2, tapi emang kebetulan ini yang paling cocok Chow. Karena apa? Karena cooldownnya cuma 6 detik. Wah, pemain Chow silakan full senyum karena ini tanggal 27 Juni ya. Ini bakal jadi hari Chow sedunia seharusnya. Selanjutnya, Focusing Mark itu seperti biasa sama emblemnya juga kayak emblem support yang sebelumnya. Memberikan damage ke hero lawan, meningkatkan 6% damage hero rekan tim ke mereka selama 3 detik. Dan ini marknya tuh lebih jelas gitu loh. Nanti mungkin di part 2 atau part 3 bakal gue contohin, karena ini balik lagi introduction, gak terlalu banyak. Jadi intinya kalau kalian memberikan damage kepada hero lawan kalian, baik dari basic attack, baik dari skill, teman kalian itu bakal mendapatkan 6% tambahan damage juga ke hero yang ditargetkan. Intinya ini buat ganker bagus banget, buat jungler juga oke, buat roamer juga oke. Yang terakhir ada yang namanya Weakness Finder. Jadi emang gak berbeda jauh ya sama emblem-emblem sebelumnya, bahkan bisa digabungkan juga dengan Weapon Master. Ya Weakness Finder masih sama, di mana basic attack memiliki 20% peluang atau chance untuk mengurangi 90% movement speed hero lawan dan 50% attack speed selama 0,5 detik. Cooldownnya 2 detik. Jadi Weakness Finder masih dengan yang sama untuk efeknya. Terus juga seperti yang kita tahu di sini ada cooldownnya 2 detik. Dan memang untuk chance-nya 20%, sementara untuk durasinya juga 0,5 detik. Cocok banget buat hero-hero marksman attack speed. Dan ini baru pengenalan teman-teman. Jadi setidaknya kalian udah ada gambaran, oh kayaknya ini bagus nih buat hero fighter gua. Kayaknya ini bagus nih buat Yuzong gua. Kayaknya ini bagus deh buat Yuzong gua atau buat XP laner gua. Atau kalian misalkan mainin hero yang basic attack atau yang meta deh, Arlott. Memberikan CC akan menambahkan 8% maksimum HP. Cooldown 6 detik ya kan. Arlott skill 1 skill ulti
ngasih CC. Nih Arlott bagus nih kayak gini. Wah, Bang, mau dong Bang contoh yang lain. Nanti sabar ya. Kalau begitu kita lanjut ke PPT-nya. Dan inilah dia gambaran untuk talent utama dan talent umum dari patch terbaru nanti. Setelah selesai dari in-game, lanjut ada fitur terbaru juga teman-teman. Jadi fitur terbarunya itu adalah kalian dari awal itu ada yang namanya preparation battlefield ya kan. Ini mana preparation battlefield ini bakal ada hero yang kalian pilih. Terus nanti kalian bisa atur itemnya dulu. Setelah atur item, kalian bisa atur emblemnya dulu. Dan kalian juga bisa menggunakan atau mengganti battle spell dari awal. Nah, ini yang gue suka juga nih dari fitur terbaru si Mobile Legends Bang Bang. Setelah itu, kalian di dalam in-game setelah draft pick itu juga bisa mempersiapkan lagi nih preparation battlefield yang tadi udah sempat kita lihat. Dan ya gambarannya akan sama seperti ini. Cuma bedanya kalau kalian itu mungkin ngelihat di sini kan ada rancangan pro nih, ya kan pas kalian mungkin lagi setting emblem. Di sini bener-bener kalian bisa copy paste idol kalian atau rekomendasi dari pro players. Dan ini kebetulan kayaknya rekomendasi bakal patokannya ngelihat di MPL teman-teman. Contohnya kayak cewek, itemnya seperti ini, mainin attack speed, emblemnya dia pakai movement speed, weapon master, dan juga menggunakan weakness finder. Battle spellnya inspire, kayak gitu teman-teman ya. Fitur terbaru kayaknya mempermudah kalian untuk mempersiapkan emblem, battle spell, dan juga item di hero favorit kalian. Jadi gampang banget lah, lebih dipermudah aja. Terus kalau kalian merasa, wah gue salah setting nih emblemnya, kalian sebelum masuk ke dalam in-game, setelah draft pick kalian bisa mengubah settingan emblem. Karena sebelumnya cuma turnamen room kan yang bisa mengubah status emblem, bener nggak? Ayo, ini Muntun fiturnya bagus lah untuk sekarang. Jadi kita bisa mempersiapkan dan mengubah status apa yang kita butuhkan di dalam in-game. Dan terakhir, ini baru part yang pertama. Nggak rame juga pasti lanjut ke part yang kedua. Part kedua tuh ada tipe hero, ya kan? Tipe hero tuh yang tadi kayak gue bilang, DPS, poke damage, burst damage, sama emblem decision. Dan part 3-nya masih gue pikirin, kalau memang ada ya bakal gue lanjutin deh kalau begitu. Kalau misalkan udah cukup sampai part 2 ya udah cukup aja. Kalau begitu ini dia emblem baru part 1. Sekian untuk kelas KB kali ini. Gue cukup detail menjelaskannya, tapi lebih ke introduction, lebih ke pengenalan. Semoga setidaknya kalian bisa ada gambaran kalian bakal ngambil apa-apa aja kalau emang kalian kebagian emblem baru. Kalau yang belum kebagian, sabar, karena gue pun perlu mengajukan akun Muntun ke Muntunnya langsung ya kan. Minta bang, akunnya minta bang, mau bang. Kayak gitu baru dapat dikasih akun buat yang review emblem terbaru. Gua KB mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.